ma yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang menonton Facebook, YouTube, Instagram atau media sosial dari Radio Hidayah FM. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita kembali bersua bersama guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala dalam kajian tentang akhlak para penghafal Al-Quran ya, akhlak ahlul Quran. Nah, antum wa antuna sudah juz berapa nih? Harus kita buat target ya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan perdagangan di bulan Ramadan tapi tidak khatam Al-Quran. Sangat merugi sekali kita. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul mubarak. Di kesempatan hari ini, edisi hari ini As-Shaimin was-Shaimah yang berpuasa di hari Rabu. Kita berada di tanggal 19. Jadi untuk antum-antuna yang masuk program i'tikaf ya, bersiap-siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan ya agar tidak sakit di awal i'tikafnya nanti. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, persiapkan bekal-bekal dan semoga Allah mudahkan ya program i'tikaf kita dimanapun masjidnya di Kota Pekanbaru atau di luar Kota Pekanbaru. Di kesempatan 10 hari akhir bulan Ramadan ini, mari kita gaspol ya, kita terus semangat. Jadi jangan sampai kita kendorkan semangat kita atau kita memikirkan hal-hal yang lain. Nah, seperti bisnis, perdagangan ya. Baik kaum muslimin muslimah, sudah bersama Anda guru kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Sebelum kita dengarkan akhlak penghafal Al-Quran bagian yang kedua ini, Anda buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah ana bikhair wa kayfa haluk ya Aba Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun antum wa antuna berada, kita akan dengarkan kajian lanjutannya akhlak bagi seorang penghafal Al-Quran, ahlul Quran ya. Nah, kita harus memperhatikan akhlak dulu ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan, ini dia kajiannya. Kepada Anda semuanya kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين Allahumma amin, thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang selalu kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sering kita lalai dan alpa untuk mensyukurinya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesadaran untuk mensyukuri nikmatnya, sehingga mendapatkan tambahan nikmat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriringkan salam, tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu nasihat dari seorang ulama, yaitu Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri di dalam kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran, yaitu nasihat bagi para penghafal Al-Quran. Seperti pertemuan yang lalu, di dalam muqaddimah beliau menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, betapa besarnya nikmat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang sejatinya orang yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sedang melakukan transaksi berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana transaksinya tidak mengenal rugi. Dan dengan ini pula, dengan perkara ini pula, beliau rahimahullah ta'ala akan memulai pembahasannya di dalam kitab ini setelah muqaddimahnya. Untuk menyingkat waktu, kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri, yaitu Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri dalam kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Abu Bakar, yaitu Imam Al-Ajurri, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adhkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillah ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum wa sairil ulama. Semua yang akan aku sebutkan, semua yang telah aku sebutkan, yaitu di muqaddimah, dan apa yang akan aku sampaikan pada pembahasan-pembahasan di kitab berikutnya, semua penjelasannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Artinya sumbernya, dalilnya akan diambil dari Al-Quran. Wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan ini juga ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min qawli sahabati sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nasihat yang ada di dalam kitab yang akan dia sampaikan juga bersumber dari perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil ulama, dan para ulama-ulama panutan kita. Beliau menyebutkan metode penulisan kitab Akhlaq Hamalatil Quran yang akan dia sampaikan di dalamnya beberapa nasihat, untayan-untayan nasihat bagi para penghafal Quran. Itu bukanlah hanya sekedar ucapan dari mulut beliau yang dia tuliskan di dalam kitab ini, akan tetapi nasihat-nasihat yang memang diambil bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat, dan penjelasan dari para al-ulama. Dan inilah ilmu. Ilmu yang ada dalam agama kita adalah ilmu yang memiliki sumber yang terpercaya. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Makanya kewajiban kita di antara 3 perkara yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya dan tidak ada uzur bagi kita untuk tidak mengetahuinya adalah di antaranya yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Artinya kita memeluk agama Islam dan melaksanakan syariat Islam bukan berdasarkan ikutan, bukan berdasarkan taklid, akan tetapi kita mengamalkan ajaran agama Islam didasari oleh ilmu. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan generasi-generasi terbaik dari kalangan ulama sepeninggal mereka. Inilah yang menjadi keistimewaan dari kita umat Islam. Kita adalah umat yang mengamalkan agamanya berdasarkan ilmu. Dengan itulah keyakinan kita begitu teguh, karena kita menjalankannya penuh dengan keyakinan, lantaran keyakinan kita ini disokong oleh ilmu. Ilmu yang merupakan idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman.
Ilmu yang merupakan pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan pengetahuan yang sifatnya pasti. Inilah yang mendatangkan keyakinan, kekuatan pada keyakinan kita, keteguhan dalam prinsip kita di dalam mengamalkan agama ini, yaitu kita mengamalkannya berdasarkan ilmu. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri di dalam memberikan nasihat kepada para penghafal Al-Quran. Dia menyampaikan nasihatnya itu bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat Rasulullah SAW dan perkataan para al-ulama. Kemudian beliau mengatakan wa ana adzkuru minhu ma hadarani dzikruhu insyaallah, dan aku akan menyebutkan di dalam kitab ini apa yang hadir dalam pikiranku insyaallah taala. Wallahul muwaffiq bidzalik, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dalam hal ini. Kemudian berikutnya beliau mulai membawakan ayat Al-Qur'an yang di dalam ayat itu terdapat nasihat ya terhadap nasihat yang akan diajukan kepada para penghafal Quran secara khusus dan kepada semua umat Islam secara umumnya. Belum membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Fatir. Itu dari surat Fatir ayat 69 sampai ayat 29 sampai 30. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Ayat ini ayat yang masyhur ya, bahkan para ulama tafsir mengatakan ini adalah ayat Al-Qurra. Ini adalah ayatnya para qari, ini adalah ayatnya para penghafal Al-Quran, karena di dalam ayat ini dimulai dengan penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka ini adalah ayat yang patut untuk diperhatikan oleh kaum muslimin, khususnya para penghafal Quran, yang mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka meyakini dan memahami betapa besarnya nikmat yang sedang mereka dapatkan. Yaitu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Hakikatnya mereka adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Hakikatnya mereka sedang mengharapkan transaksi atau jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi. Liwaffiyahum ujurahum, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan memberikan tambahan keutamaan darinya untuk mereka. Innahu ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Sekali lagi, ayat ini adalah ayat yang mulia, ayat yang agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Maka ini sebagai nasihat pertama yang disampaikan kepada para penghafal Al-Quran secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Bahwasanya kita yang diberikan salah satu nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Kalau kita memperhatikan Al-Quran dengan membacanya, mentadabburi maknanya, menghafalkannya, dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ketahuilah usaha kita ini adalah merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal perbuatan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membaca Al-Qur'an, sejatinya kita sedang melakukan transaksi dengan Allah, bisnis. Kita berbisnis dengan Allah, sedang melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan transaksi jual beli dengan Allah, yang mana transaksinya, bisnisnya tidak mengenal kata rugi. Yang ada hanyalah keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan merugi?
orang yang membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang dia baca, ada satu kebaikan yang akan mereka dapatkan. Yang keutamaannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipat. Itu baru satu huruf. Maka berapa ayat yang dibaca, berapa halaman yang mereka baca, bahkan berapa surat atau berapa juz yang mereka baca dari Al-Quran. Maka ketahuilah berapa banyak keutamaan yang akan mereka dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi mereka-mereka yang diberikan nikmat Al-Quran oleh Allah tapi tidak memperhatikan Al-Qurannya. Terkhusus lagi bagi mereka para penghafal Quran. Ketika mereka diberikan nikmat bisa membaca Al-Quran, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci di dadanya yaitu Al-Quran. Namun dia tidak memperhatikannya, dia menyia-nyiakannya, dia tidak membacanya. Maka ini adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Kebalikannya, ketika seseorang diberikan nikmat Al-Quran lalu dia menjaganya, dia membacanya, mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka berapa besar nikmat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggaibkan hakikat dari pahalanya. Kita tidak tahu bagaimana hakikat pahala membaca Al-Quran. Karena ilmunya digaibkan oleh Allah, ditutupi dari kita. Tapi kelak di akhirat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah orang yang selama hidup di dunia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, mereka akan berbahagia. Dan di saat itu pula orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran akan menyesalinya. Maka hendaklah kita berusaha menjadikan diri kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan berbahagia menikmati ganjaran pahala karena membaca Al-Quran selama hidup di dunia ini. Nah, kemudian wa aqamus shalah dan mendirikan salat. Di sini Allah menggandengkan antara membaca Al-Quran dan salat. Karena memang di dalam salat kita membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kita banyak melaksanakan salat. Khususnya salat sunat. Yang terkhusus lagi salat tarawih. Apalagi kita kadang menghadiri salat tarawih atau qiyamul lail yang di situ salatnya panjang sekali. Apa yang menyebabkan panjangnya salatnya? Jawabannya karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Kenapa di dalam salat tarawih, dalam salat qiyamul lail dianjurkan untuk membaca, untuk memperpanjang salatnya? Jawabannya agar setiap mukmin yang ikut di dalam melaksanakan salat tersebut bisa menikmati Al-Quran. Imam membacakan Al-Quran, makmum mendengarkan dan menyimaknya sambil mentadabburinya. Di saat mereka menyimak dan mentadabburi Al-Quran melalui bacaan imam, maka di saat itulah akan banyak faedah-faedah yang akan mereka dapatkan. Maka ini adalah suatu keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggandengkan salat dengan bacaan Al-Quran. Di sini ada isyarat bahwasanya membaca Al-Quran yang terbaik itu adalah di dalam salat. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya bangun dalam sepertiga terakhir, minimal dalam sepertiga terakhir beliau bangun melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud. Apalagi di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan bacaan Al-Quran, terkhusus lagi di dalam salat. Karena memang di dalam salat seorang mukmin akan lebih khusyuk dalam bacaannya dan akan lebih mudah untuk mentadabburi dan menghayati makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berupa rezeki, ya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Allah menyebutkan infak di sini. Ini menunjukkan mereka yang punya perhatian terhadap Al-Quran, apalagi terbiasa membacanya di dalam solat. Mereka yang terbiasa membaca Al-Quran dan rajin tidak melaksanakan solat, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Di antara bentuk kepeduliannya adalah mereka adalah orang-orang yang suka berbagi dengan orang lain, khususnya bagi mereka yang memiliki kekurangan. Ya, mereka yang memiliki kebutuhan karena kefakirannya. Orang-orang yang ahlul Quran, yang rajin melaksanakan salat, mereka di antara cirinya, di antara akhlak mereka adalah
mereka adalah orang-orang yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui melalui Al-Qur'an yang dibaca, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dia. Salah satu dari 4 pertanyaan yang akan diajukan kepadanya sebelum kedua telapak kakinya beranjak di hari kiamat kelak adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya. Seorang ahlul Quran mengetahui dan memahami betul bahwasanya dia akan ditanya tentang nikmat harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka dia tahu ketika diberikan oleh Allah harta yang berlebih, ini adalah ujian daripada Allah. Ini adalah amanah daripada Allah yang kelak dia akan ditanya tentang itu. Maka dia tahu apa yang dia infakkan di jalan Allah itu adalah merupakan keberuntungan dalam hidupnya yang akan dia nikmati di dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka dengan ringan tangannya akan memberikan infaknya kepada orang yang membutuhkan. Dan ini adalah merupakan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diketahui betul, dipahami betul oleh ahlul Quran. Dan inilah nasihat yang ingin diingatkan oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlak Hamalatul Quran. Kenapa? Karena seorang ahlul Quran, para penghafal Quran lah yang pantasnya lebih memahami betapa bernilainya nasihat ini. Seorang ahlul Quran tahu keutamaan berinfak di jalan Allah. Ketika dia membaca firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datangnya suatu hari. Min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Sehingga dia mengatakan Rabbi laula akhartani, ya Allah seandainya engkau undur kematianku ila ajalin qarib, kamu undur sebentar saja kematianku. Untuk apa? Fa asaddaqa, agar aku bersedekah. Wa aku minas salihin, dan menjadi orang yang saleh. Permintaannya satu, diundur kematiannya agar mendapatkan kesempatan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia memilih permintaan ini? Kenapa dia memilih agar ditangguhkan kematiannya agar bisa berinfak? Jawabannya karena dia mengetahui dan melihat betapa besarnya pahala dan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diketahui dan dipahami betul oleh ahlul Quran. Karena dia membacanya melalui Al-Quran. Apalagi dia membaca ayat yang lain. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebuah biji. Ya, sebuah biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. 7 dahan. Setiap tangkai di situ ada 100 menghasilkan 100 biji. Berarti 1 biji menghasilkan 700 biji. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu pahala infak itu bagi orang yang dia kehendaki. Inilah yang dipahami oleh para ahlul Quran, dan ini yang harus selalu diingat oleh ahlul Quran. Maka melalui ayat ini Imam Al-Ajurri mengingatkan dan memberikan nasihat kepada ahlul Quran bahwasanya ahlul Quran, para penghafal Quran, mestilah menjadi seorang sosok yang rajin, gemar di dalam membaca Al-Quran dan rajin dan rutin melaksanakan ibadah solat, begitu juga gemar di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dia dengan melakukan 3 perkara ini, dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi, justru sebaliknya akan mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ganjaran pahala mereka. Bahkan Allah akan memberikan tambahan karunia untuk mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Dan Allah memperlihatkan kemurahannya
ya, di dalam memberikan ganjaran kepada para ahlul Quran. Mereka yang baca Al-Quran dan mereka yang mendirikan salat dan mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan kepada mereka, Allah berikan janji dari kemurahannya, ya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ghafurun Syakur. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Ini nasihat yang pertama. Ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Berikutnya Imam Al-Ajurri membawakan ayat yang lain. Wa qala azza wa jal, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada perkara yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh dan melakukan amal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Ini ayat ini juga merupakan nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Pertama, Allah memulai nasihat di dalam ayat ini tentang keutamaan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quranul Karim adalah merupakan pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik. Maka mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran untuk melakukan perkara yang terbaik dalam hidupnya. Berkaitan dengan memanfaatkan waktu, maka orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang paling menjaga waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan kebaikan dan dengan ketaatan. Dan ketika dia melakukan suatu amal perbuatan, dia akan dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan terbaik yang akan mendatangkan keuntungan dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Ketika dia beribadah, maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran untuk melakukan ibadah-ibadah yang terbaik di dalam hidupnya, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam akan menjadi umat yang terbaik ketika mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Mereka akan memiliki haibah di hadapan pandangan mata musuhnya ketika mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran. Kebalikannya, di saat mereka tidak lagi peduli dengan Al-Quran, maka mereka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jurang kehinaan. Dan ini janji, ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an, dan begitu juga Allah menghinakan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Allah angkat derajat mereka ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Allah hinakan derajat mereka ketika mereka tidak lagi peduli terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak beriman kepada hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Berikutnya ayat yang lain dibawakan oleh Imam Al-Jurri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa qala azza wa jalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang ada dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi obat penawar bagi penyakit, ya, kemudian rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran memberikan dampak kepada orang-orang zalim dan tidaklah Al-Quran menambahkan bagi orang-orang zalim kecuali hanyalah kerugian. Ini nasihat berikutnya melalui ayat ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Yaitu Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya menjadi obat penawar bagi penyakit yang diderita oleh seorang mukmin.
Penyakit yang khususnya penyakit yang ada di dalam hati mereka. Ya, karena penyakit yang ada di dalam hati kita itu ada dua macam. Ada maradu syubhah, ada maradu asyahwah. Ada penyakit yang disebabkan oleh syubhat, ada penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat. Penyakit yang disebabkan oleh syubhat itu adalah kesesatan-kesesatan dalam pemahaman. Dan itu diluruskan oleh Al-Quran. Penyakit yang disebabkan oleh syahwat itu adalah ketergelinciran seseorang dalam perbuatannya. Karena kemaksiatannya. Dan itu akan diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Orang yang jatuh dalam syubhat akan mendapatkan kebenaran di saat mereka mempelajari Al-Quran. Dan orang yang terjatuh dalam syahwat, dalam kubangan syahwat sehingga tenggelam dalam kemaksiatan akan diingatkan, disadarkan oleh Al-Quranul Karim di saat mereka membacanya dan merenungkan makna-maknanya. Maka Al-Quran akan menjadi warahmatun lil mu'minin. Al-Quran akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di samping mereka akan disembuhkan dari penyakitnya, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Maka dengan ini mereka akan mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Kebalikannya bagi orang-orang yang zalim, yang tidak peduli dengan Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, bahkan menantang Al-Quran, maka yang akan terjadi adalah wala yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran tidaklah akan menambahkan bagi orang zalim kecuali hanya kerugian. Orang yang zalim jangankan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran karena mereka membacanya atau karena mereka mentadabburinya. Justru kebalikannya. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka tidak perhatian dengan Al-Quran, bahkan mereka berpaling daripada Al-Quran. Bahkan mereka merasa risih dengan Al-Quranul Karim. Ketika dibacakan nama Allah, dibacakan ayat Allah, bukannya mereka merasa senang, justru mereka menggerutu di dalam hatinya. Lalu bagaimana orang seperti ini akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran? Mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Justru mereka dengan berpalingnya daripada Al-Quran mendapatkan kerugian. Karena mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Bahkan mereka akan bertambah merugi. Karena semakin menjauh mereka daripada Al-Quran, semakin mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan semakin mereka tenggelam dalam kesesatan dan kelalaiannya. Wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya Imam Al-Ajuri membawakan ayat yang lain. Yang di dalamnya juga terdapat unsur nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala azza wa jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Sungguh telah datang, diberikan kepada kalian wahai umat manusia, nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan mau'izah, nasihat. Mau'izah itu adalah nasihat yang dibarengi dengan adanya anjuran atau ancaman. Ancaman, anjuran atau kabar gembira bagi mereka yang mengikutinya, ancaman bagi mereka yang berpaling darinya. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan mau'izah. Di dalamnya terdapat nasihat, kabar gembira bagi mereka yang taat terhadap perintah Allah dan ancaman peringatan bagi mereka yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu adalah merupakan mau'izah min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum. Yaitu nasihat dari Rabb kalian. Itu Al-Quran. Al-Quran berasal daripada Allah. Ketika Al-Quran disifati, dianggap dia sebagai mau'izah, nasihat daripada Allah. Karena memang di dalam Al-Quran tercantum di dalamnya nasihat-nasihat tentang hal-hal yang dibutuhkan, diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Berkaitan dengan kehidupannya ini. Khususnya kehidupan dia kelak di akhirat. Semuanya dari awalnya sampai akhir di dalamnya adalah merupakan nasihat, mau'izah daripada Allah. Dan mau'izah ini berasal daripada Allah. Penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan keagungan. Ketika nasihat itu
sandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwasanya nasihat yang datang kepada kita adalah merupakan nasihat yang sangat agung sekali. Nasihat yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang salah satu sifatnya adalah alim dan hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Ketika Allah memberikan nasihat kepada hambanya, berarti Allah ingin mengajarkan, mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat memberikan maslahat bagi kehidupan kita. Karena Allah mengetahui bahwasanya yang dia sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hambanya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ketika Allah memberikan nasihat kepada hambanya, berarti di sebalik nasihat itu ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di saat hamba tersebut melaksanakan nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan telah datang kepada kalian syifa lima fis sudur. Obat penawar terhadap penyakit yang ada di hati. Ini juga merupakan salah satu dari sifat Al-Qur'an yang sudah kita sampaikan tadi. Wahudan, dan petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Dan memang Al-Quran dari awal sampai akhir adalah merupakan petunjuk. Minimal Al-Quran menunjukkan kepada kita bagaimana mengenal Allah. Bagaimana mengenal Rasulullah SAW. Dan bagaimana mengenal agama ini. Sehingga kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Mana rute yang harus kita telusuri. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini kita sedang berjalan. Berjalan menuju kemana? Al-Quran yang menjelaskan. Dari mana kita berasal, lalu kemana perjalanan kehidupan kita ini akan berakhir. Al-Quran lah yang akan menunjukkan. Dari sinilah seorang mukmin dia akan menempuh kehidupan dunia ini penuh dengan keyakinan. Ya, penuh dengan keyakinan. Karena dia tahu dari mana kehidupannya berasal. Dan apa tujuan kehidupannya diadakan di dunia ini. Dan kemana arah tujuan kehidupannya, perjalanan kehidupannya kelak. Dia tahu. Maka dia berjalan di atas rute yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui arah jalannya dari mana? Semuanya daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidupnya. Maka dia mengikuti Al-Quran, berarti dia mengikuti pedoman hidupnya. Sehingga dia mengetahui mana arah jalan yang mesti dia tempuh. Sehingga dia selamat sampai tujuannya. Kemudian di dalam ayat lain, dibawakan oleh Imam Al-Ajurri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang sangat nyata. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bih. Sedangkan maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, wa fadlin, dan kepada dalam keutamaannya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Burhan daripada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika seseorang berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah dengan Al-Qur'annya, maka sebagai ganjarannya Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Yang di dalam ada keutamaan-keutamaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jalan yang akan mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah merupakan tali yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghubungkan antara dia dengan hambanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari seorang sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kitabullahi hablun mamdudun minas samai ilal ard." Rasulullah mensifati Al-Qur'an dengan ucapannya, Kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Quran adalah merupakan hablun mamdud, tali yang terbentang
tali yang terulur. Minas sama'i ilal ard. Tali yang dibentangkan oleh Allah atau yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit menuju bumi. Artinya ini adalah penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Maka sejatinya Al-Quran adalah merupakan surat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada hambanya yang akan menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Semakin seorang hamba membaca Al-Quran, semakin dia terhubung dengan Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Sehingga akan mendatangkan keberuntungan dalam hidupnya di saat mereka bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan jangan bercerai-berai. Di dalam ayat ini terdapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berpegang teguh dengan Al-Quran, maka ini yang akan menyatukan mereka dengan hamba-hamba yang lainnya. Ini yang akan mempersatukan umat Islam, yaitu di saat mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Di saat mereka sudah mulai menghindari Al-Quran, tidak lagi mengindahkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka yang akan terjadi adalah mereka akan berpecah, mereka akan bercerai-berai. Maka ketika umat Islam ingin bersatu, satu-satunya cara adalah kembali kepada Al-Quran. Amalkan Al-Quran, pahami Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalkan Al-Quran dan pahami Al-Quran seperti yang dipahami dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang diamalkan oleh generasi terbaik dari umat ini. Karena ini yang menyebabkan mereka dulu bersatu. Maka itu pula yang akan menyebabkan umat yang belakangan ini akan bersatu. Maka kalau kita mencari cara yang lain untuk menyatukan umat ini, maka itu tidak akan bisa diwujudkan. Maka di dalam ayat ini Allah ingin memberikan isyarat kepada hambanya agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena ini yang akan menyatukan mereka dalam kehidupan. Di saat mereka meninggalkan Al-Quran, itu yang akan mencerai-beraikan barisan mereka dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya. Wa qala azza wa jal, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Di dalam ayat ini, Allah juga menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Dan ini juga merupakan nasihat yang patut untuk diperhatikan khususnya oleh para penghafal Quran dan umumnya bagi kaum muslimin sekalian. Allah mengatakan, Allah nazzala ahsanal hadith. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa itu sebaik-baik perkataan? Wa khairul kalam kalamullah. Sebaik perkataan itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan perkataan Allah adalah Al-Quranul Karim. Artinya apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat ini itu adalah merupakan sebaik-baik perkataan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, berarti itu adalah merupakan sesuatu yang paling baik untuk dilaksanakan. Ketika Allah melarang seorang hamba di dalam Al-Quran, berarti itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang akan dilanggar, dilaksanakan oleh hambanya. Meninggalkannya adalah merupakan sebaik-baik sikap. Maka ini keutamaan Al-Quran. Kitab mutasyabiha. Al-Quran adalah merupakan kitab yang saling mirip ayatnya, saling menyokong. Ya, mathani yang diulang-ulang. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan topik yang sama diulang di dalam surat yang lain. Walaupun dengan redaksi bahasa yang berbeda. Namun diulang-ulang. Gunanya apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk lebih meneguhkan hati kita tentang topik tersebut. Ketika Allah bercerita tentang umat terdahulu. Umpamanya tentang Fir'aun dan Musa alaihi salam. Allah berbicara, menceritakan tentang Fir'aun di dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah juga berbicara tentang Fir'aun dan Nabi Musa di dalam surah Al-A'raf dan di dalam surah Taha dan dalam surat-surat yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya?
Jawabannya karena di dalamnya ada poin-poin penting yang merupakan tambahan taufik yang mesti kita perhatikan. Di dalam setiap pengulangan nasihat-nasihat dan cerita-cerita, berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik oleh seorang hamba. Yang di dalamnya terkandung nasihat-nasihat yang akan bermanfaat bagi mereka di saat mereka merenungkannya. Maka Al-Quran di antara keutamaannya adalah mathani. Ayat-ayatnya diulang-ulang. Berita-beritanya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak manfaat yang akan didapat di dalam pengulangan-pengulangan tersebut. Kemudian taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Di antara keutamaan Al-Qur'an dalam ayat ini adalah ayat Al-Qur'an ketika dibaca dan direnungkan, ditadabburi akan menyebabkan bergetar hati dan kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat merinding kulit orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Karena mereka tahu apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Ketika Allah menyebutkan inna azabi nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun, maha penyayang. Namun beritahu juga mereka bahwasanya azabku adalah sangat pedih. Mereka tahu ketika Allah mengancam sesuatu, ancaman Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat dan sangatlah keras. Bagaimana seorang hamba yang paham tentang kitabullah, membaca kitabullah, apalagi membaca sabda Rasulullah SAW ketika dia membaca ayat-ayat yang bercerita tentang neraka jahanam. Lalu dia mentadaburi ayat tersebut. Apalagi ditambah dengan membaca penjelasannya melalui hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dia tidak akan merinding? Bagaimana dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia membaca firman Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu akan didatangkan kepada mereka neraka jahanam. Maka di saat itulah manusia baru mereka akan ingat. Wa anna lahu dzikra. Lalu apa gunanya mereka ingat di saat itu? Ketika dia membaca waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan kepada mereka neraka jahanam. Mereka membayangkan, lalu ditadaburi ayat ini, terbayanglah oleh mereka dahsyatnya neraka jahanam, bagaimana mengerikannya neraka jahanam. Apalagi dia barengi dengan membaca hadis Rasulullah SAW, ya, yang menjelaskan, mensifati tentang betapa besar dan mengerikannya neraka jahanam. Dia baca hadis Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannam wa ma'a sab'una alfa zimam wa ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan didatangkan neraka jahanam, bersamanya ada 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang akan ditarik dan setiap tali kekang akan dibersamai oleh 70 orang malaikat yang akan menariknya. Bayangkan besarnya neraka jahanam. Neraka jahanam akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 para malaikat. Ini menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya azab yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar kepadanya. Maka ketika dibaca ayat-ayat tentang peringatan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan merasa takut kepada Allah? Bagaimana mereka tidak akan bergetar hatinya karena takutnya mereka terhadap azab Allah tersebut? Maka inilah yang akan membuat orang-orang yang beriman untuk tidak berani melanggar aturan Allah, yang akan menahan mereka dari melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula yang akan memotivasi mereka untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah karena mereka takut dilemparkan ke dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Di saat mereka gentar dengan ancaman-ancaman Allah, disinilah yang akan menyebabkan hati-hati mereka lembut untuk berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha.
kesadaran mereka untuk kembali kepada Allah, ini adalah merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan kepadanya petunjuk. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita, menjelaskan, dan ini juga nasihat yang perlu untuk diperhatikan oleh Al-Qur'an. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan, yang ditadaburi, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan agar orang yang memiliki akal mengambil pelajaran darinya. Jadi ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk dibaca. Ya, akan tetapi lebih daripada itu, dibaca dengan dibarengi dengan tadabbur, merenungkan ayat-ayatnya. Supaya apa? Supaya mereka-mereka yang memiliki akal, yang memperhatikannya, yang merenungkannya, yang mentadaburinya akan mendapatkan nasihat-nasihat dan pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Inilah yang akan menuntun mereka untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا." Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab dan kami palingkan perhatian ke dalamnya berupa ancaman daripada Allah agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat-nasihat ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Ajuri mengawali kitab akhlak Hamalatul Quran ini. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, "Tsumma innallaha ta'ala wa'ada liman istama'a ila kalami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang menyimak kalamnya dengan baik, menyimak kalamnya, fa ahsanal adab inda istima'ihi, dan dia membaikkan adabnya, ya, mempraktikkan adab yang baik di saat mendengarkannya, bil i'tibaril jamil, dengan mengambil pelajaran yang baik dari apa yang dia dengar, waluzumil wajib bittibaihi, dan komitmen melaksanakan perkara wajib dengan mengikutinya, wal amali bihi, dan dengan mengamalkannya, ayyubashirahu azza wajal minhu bikulli khair. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya dengan semua kebaikan-kebaikan. Wa wa'adahu ala dzalika afdhalal thawab, dan Allah menjanjikan akan memberikan kepadanya ganjaran pahala yang paling utama. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyir ibad," berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Siapa mereka hamba-hamba Allah yang patut untuk diberikan kabar gembira? Allah katakan di dalam ayat berikutnya, yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana, yaitu mereka-mereka yang mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan perkataan terbaik yaitu Al-Qur'an, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti yang terbaiknya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang memiliki hati atau memiliki akal. Ini adalah kabar gembira daripada Allah. Mereka yang menyimak Al-Quran dan baik di dalam menyimak Al-Quran sehingga mereka mengikuti nasihat-nasihat Al-Quran, maka sejatinya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang berakal yang akan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pantas mereka ini diberikan kabar gembira. Kemudian wa qala azza wa jal wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah perkara terbaik yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab, bautah, secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya.
Artinya apa? Di sini Allah memanggil hambanya untuk kembali kepada Allah. Kalau mereka sudah menjauh daripada Allah, sudah mulai lalai daripada Allah, bahkan sudah mulai terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, maka jangan tenggelam dalam kemaksiatannya. Sadarlah, bangkitlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah perkataan yang terbaik yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang akan menuntun mereka untuk kembali kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum datang kepada mereka kematian secara tiba-tiba sementara mereka tidak mengetahuinya. Mumpung masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Berapa banyak pun dosa yang telah dilakukan sebelum ini, maka mulailah kita menyadari, tinggalkan itu semua, marilah kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Al-Qur'annya. Karena itu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita di dunia ini, apalagi kelak di akhirat kelak. Ini ayat-ayat yang disampaikan dan dibawakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri sebagai pembuka bagi nasihat yang disampaikan kepada ahlul Quran secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum, agar kita mengetahui dan menyadari betapa besar nikmat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sepantasnya mendapatkan perhatian besar daripada kita. Terkhusus lagi kita berada sekarang di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, marilah kita manfaatkan momen datangnya bulan Ramadan untuk menunjukkan dan membuktikan perhatian kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan sementara kita tidak memberikan hak daripada Al-Quran untuk diperhatikan. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan kecuali kita telah membaca Al-Quran dari awal sampai khatam dan berusaha untuk mentadaburinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan Al-Quran, ya, kita berikan perhatian yang lebih terhadap Al-Quran khususnya di bulan ini, agar kita berharap mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan keberkahannya kepada kita dan Allah jadikan dan masukkan kita kepada golongan ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita melalui Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita tetap komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran selama hayat masih di kandung badan sampai kita bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dari kitabnya Akhlak Hamalatul Al-Quran. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenarannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala yang sudah melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Imam Al-Ajurri, yaitu akhlak hamalatil Qur'annya, akhlak seorang penghafal atau orang yang bergelut dengan Al-Quran. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengarkan tadi dari pembahasan bisa memotivasi kita untuk terus lebih giat lagi untuk mempertahankan hafalan, menambah hafalan atau belajar bagi yang belum bisa membaca Al-Quran ya. Baik, ini momen yang sangat baik ya di bulan Ramadan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Baik, dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum berada, langsung saja ya kita putarkan untuk beberapa jeda. Tetap bersama kami di Radio Hidayah untuk kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan dalam mau'izah Ramadan ini. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan dalam artian sama dengan 83 tahun.
ibadah secara terus-menerus tanpa henti. Ibadah secara terus-menerus. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Bulan yang di situ terdapat Lailatul Qadar yang Allah firmankan khairum min alfi syahr.